Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang populasi dan sampel. Perbedaan populasi dan sampel ini menjadi penting dalam suatu penelitian karena akan menentukan terkait data penelitian. Kesalahan dalam mengambil populasi dan sampel maka akan berakibat pada kesalahan data yang diperoleh. Oleh karena itu, penentuan populasi dan sampel ini menjadi penting untuk dipelajari. Apa itu populasi? Populasi adalah sasaran penelitian. Maksudnya gimana? Populasi di sini merupakan subjek penelitian di mana dia menjadi target untuk pengambilan data kita. Populasi ini bisa berupa orang, benda, dan lain sebagainya, di mana tempat data itu berada. Ya. Dalam suatu penelitian, dikenal istilah populasi infinite dan populasi finite. Populasi infinite merupakan populasi target, sedangkan populasi finite merupakan populasi yang terjangkau. Biasanya populasi infinite ini dia jumlahnya tidak terbatas, sedangkan populasi finite dia jumlahnya lebih terbatas biasanya. Misalnya, kita ingin meneliti tentang kemampuan bahasa Inggris siswa SMP di suatu kabupaten, misalnya. Di suatu kabupaten A. Ya. Kemudian kita menentukan populasinya. Dari tema penelitian tersebut, maka populasi infinite-nya, ya, populasi targetnya itu adalah seluruh SMP. Seluruh SMP yang ada di populasi yang ada di suatu kabupaten. Kemudian kita menentukan populasi jangkauannya yang mana, populasi finite-nya yang mana. Nah, kita ambil beberapa saja. Kita ambil beberapa siswa di SMP yang mungkin menurut kita bisa mewakili keseluruhan SMP yang ada di kabupaten. Itulah populasi finite-nya. Misalnya kita ambil 2 SMP unggulannya misalnya. Maka itu sebagai populasi jangkauannya, yang terjangkaunya. Kesimpulannya tetap untuk keseluruhan kabupaten, tapi populasinya hanya kita ambil pada bagian yang terjangkau saja. Nah, setelah menentukan populasinya, selanjutnya adalah kita menentukan sampel. Ya. Mungkin karena berbagai pertimbangan, tidak seluruh populasi diteliti. Pertimbangannya bisa macam-macam. Bisa mungkin karena terlalu besar jumlah populasinya, ya. Bisa mungkin untuk menghemat waktu, dan lain sebagainya. Lalu apa itu sampel? Sampel adalah bagian dari populasi yang benar-benar diselidiki. Misalnya populasinya ada kurang lebih 10.000. Maka tidak mungkin kita harus mencari data sebanyak 10.000 tadi. Bisa kita perkecil lagi dalam bentuk sampel, ya. Sehingga misalnya setelah dihitung sampelnya, ketemu jumlah sampelnya adalah 100. Maka 100 inilah yang akan kita teliti. 100 siswa inilah yang akan kita teliti. Seperti itu. Lalu dari mana kita bisa menentukan apakah sampelnya ini 100 ataukah 200 atau hanya 90 dan lain sebagainya? Ada namanya ukuran sampel, ya, ukuran atau besar sampel. Itu ada rumusnya dan juga ada cara-cara yang lain untuk menentukan ukuran dan besar sampel. Jadi tidak bisa kita kemudian hanya menentukan sampelnya sekian tanpa tahu bagaimana caranya. Tidak bisa kita serta-merta menentukan sampelnya sekian seperti itu. Ya. Harus ada urutan-urutan bagaimana cara menentukan ukurannya, kemudian bagaimana cara pengambilannya. Yang pertama, ya, yang kita akan belajar, yang pertama adalah tentang mengukur besaran sampel menggunakan rumus. Dalam hal ini, rumus yang kita contohkan adalah menggunakan rumusnya milik Taro Yamane. Yang lain bagaimana? Ada sebenarnya, misalnya rumusnya Slovin, ya, itu juga bisa digunakan. Tapi yang di sini yang saya contohkan cukup satu saja, yang lain nanti bisa
dibaca sendiri di buku-buku metode penelitian. Rumus Taro-Yamane, ya, ada N. N kecil di sini adalah jumlah sampel yang diinginkan, yang dicari. Kemudian N besar ini adalah jumlah populasi yang sudah ditentukan. Kemudian D ini adalah nilai presisi atau mengukur tingkat kesalahannya berapa. Ya, tingkat kesalahannya berapa? Tingkat kesalahan yang dibolehkan berapa? Kemudian angka 1 ini adalah rumus. Ya, ini adalah rumus. Sehingga kalau misalnya dimasukkan, dihitung menggunakan angka populasi, misalnya seperti ini. Ya. Misalnya jumlah populasinya adalah 5.000. Misalnya jumlah populasinya adalah 5.000. Menggunakan rumus Yamane tadi, ya. Menggunakan rumus Yamane, di sini saya contohkan untuk taraf kepercayaan 90%. Jadi, taraf kepercayaan itu ada taraf kepercayaan 90%, ada taraf kepercayaan 95%. Untuk yang taraf kepercayaan 90% berarti D-nya adalah 0,1 atau 10% tingkat kesalahannya. Sedangkan untuk yang 95%, maka nanti D-nya adalah 0,05 atau 5%. Ya, tingkat kesalahannya. Sehingga jika dimasukkan rumus, muncul dengan taraf kepercayaan 90%, nilai N-nya, nilai sampelnya adalah, jumlah sampelnya adalah 98, sekian. Dan dibulatkan menjadi 98. Maka 98 inilah yang nantinya akan dijadikan sebagai sampel, dan itulah yang akan benar-benar diteliti. Yang akan disebarkan angket, misalnya akan dicari nilai rapotnya, misalnya seperti itu. Jumlahnya ada 98 siswa nantinya. Kemudian bisa juga misalnya kita tingkatkan ya menjadi 95% agar lebih terpercaya nanti. Maka jumlahnya menjadi 370 ya. 370 dengan tingkat kesalahan 5%. 370 sampel. Maka ini nanti akan diambil. Mana yang bisa digunakan? Apakah yang 90% atau yang 95%? Silakan, boleh dipilih. Boleh menggunakan 95% atau menggunakan yang 90%. Pertimbangannya adalah semakin besar sampel, ya, semakin besar sampel, maka akan semakin mendekati kesimpulannya untuk populasi. Kesimpulannya untuk populasi akan semakin mendekati. Oleh karena itu, akan lebih baik jika yang digunakan adalah yang taraf 95%. Meskipun demikian, yang 90% juga boleh digunakan. Cara lain ya, selain menggunakan rumus, cara lain adalah kita bisa menggunakan tabel. Ada banyak tabel yang bisa tabel ukuran sampel, ya, ukuran besar sampel. Di sini saya hanya mencontohkan salah satu saja, tabelnya Christie dan Morgan. Misalnya dengan cara yang tadi, jumlahnya ada 5.000 misalnya, ya. Jumlahnya ada 5.000. Kita cari di angka 5.000, ketemu di sini angka 5.000. Ini adalah N-nya. Ya. Kita cari di kolom N besar 5.000. Misalnya jumlahnya ada 500 berapa? Berarti di N besar 500 jumlah populasinya. Kemudian sampelnya berapa kalau jumlah populasinya 5.000? Di sini ketemu 357. 357. Maka kita ambil yang 357 sampelnya nanti yang kita sebar kuesionernya. Di sini di kolom S 357. Jumlahnya hampir sama dengan menggunakan rumus tadi, rumus Yamane. Artinya apa? Artinya menggunakan tabel ini ya, tingkat kesalahannya atau tingkat kepercayaan, taraf kepercayaannya yang digunakan adalah 95% atau 0,05 ya, atau 5% tingkat kesalahan. Cara lain selain menggunakan tabel ya, kita bisa juga menggunakan persentase. Kita bisa menggunakan persentase. Misalnya kita ambil 10% atau kita ambil 20%. Namun, kita tidak bisa hanya kemudian misalnya serta-merta menentukan sampelnya yang saya ambil adalah 10%. Tidak bisa seperti itu. Harus didasarkan atas pertimbangan salah satunya adalah misalnya berdasarkan teori. Misalnya kalau untuk survei berapa persen, untuk eksperimen berapa persen, seperti itu. Kita harus lihat dulu teorinya berapa sampel yang diperbolehkan. Nah, setelah mengetahui berapa ukuran sampelnya, langkah selanjutnya adalah menentukan bagaimana teknik pengambilannya.
Bagaimana teknik pengambilannya? Ini hanya beberapa saja yang saya sampaikan di video ini. Ini yang paling sering digunakan. Yang pertama adalah teknik random. Teknik random ini adalah teknik acak, di mana misalnya dari sampel tadi misalnya ada 357, ya, maka setiap populasi yang 5.000, ya, setiap orang yang ada di populasi yang 5.000 tadi memiliki kesempatan yang sama untuk diambil sebagai sampel. Caranya bagaimana? Caranya bisa macam-macam. Salah satu contohnya misalnya bisa menggunakan undian misalnya. Seperti arisan, ya, seperti arisan. Kita masukkan misalnya nama-nama atau mungkin nomor, ya, kita masukkan nama-nama atau nomor, ya. Kita punya daftar misalnya 1 sampai 5.000 siswa, kemudian dimasukkan nomor, ya, kemudian kita undi sampai terkumpul jumlah 357 atau sesuai dengan yang diinginkan. Maka semua yang muncul sampai jumlah itu yang diambil sebagai sampel. Artinya dari keseluruhan populasi memiliki kesempatan yang sama. Langkah kedua, yang lain, ya, teknik yang kedua yang bisa digunakan adalah teknik proportional sampling. Teknik ini biasanya dilakukan jika dalam suatu populasi terdiri dari beberapa kelompok yang sama. Beberapa kelompok yang memiliki tingkatan yang sama. Misalnya kita ingin meneliti kemampuan matematika siswa kelas 1 misalnya. Tapi ternyata kelas 1-nya itu terdiri dari beberapa rombongan belajar. Ada 5 rombongan belajar misalnya. Sedangkan jumlah masing-masing rombongan belajar berbeda-beda jumlah siswanya. Maka kita gunakanlah proportional sampling. Ya. Kita gunakan proportional sampling. Jadi dari masing-masing, misalnya dari jumlah sampel misalnya 98 yang sudah ditentukan, maka dari 98 tadi ini dibagi lagi ke dalam 5 rombongan belajar tadi. Cara pembagiannya tentu menggunakan teknik tertentu. Ya. Tidak bisa kemudian langsung dibagi 5. Seperti itu tidak bisa. Harus disesuaikan dengan jumlah yang bisa mewakili jumlah masing-masing rombongan belajar. Kemudian yang ketiga adalah stratified sampling. Stratified sampling ini digunakan, ya, stratified sampling ini digunakan untuk mengambil sampel di mana dalam suatu populasi itu ada tingkatan-tingkatannya. Misalnya kita ingin mengambil populasinya adalah siswa sekolah dasar. Tapi ternyata siswa sekolah dasar itu ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan seterusnya. Nah, maka yang bisa dilakukan adalah dari sampel yang sudah ditentukan dibagi lagi berdasarkan kelasnya. Kalau kemudian kelasnya tadi ternyata terdiri beberapa rombel, dibagi lagi menjadi proporsional. Jadi bisa stratified proportional sampling, bisa digabungkan seperti itu. Kemudian yang keempat adalah teknik pengambilan sampelnya bisa menggunakan purposive sampling. Purposive sampling di sini artinya kita menentukan populasi dengan kriteria-kriteria tertentu. Contoh, ingin mengkaji kesehatan masyarakat, ya, pengaruh rokok dalam jangka waktu lama terhadap kesehatan masyarakat misalnya. Nah, karena ada kata-kata dalam jangka waktu lama, tentu harus ada kriteria. Ada kriteria berapa lama masa yang dijadikan populasi ini, yang dijadikan sebagai sampel ini, berapa lama dia merokoknya, misalnya 20 tahun misalnya. Maka hanya mereka yang merokok selama 20 tahun lah yang dijadikan sebagai sampel. Tidak semua orang yang merokok yang dijadikan sebagai sampel. Ya, seperti itu. Kemudian ada lagi area probability sampling. Bagaimana area probability sampling itu? Area probability sampling merupakan pengambilan sampel yang dibagi lagi, ya, misalnya pengambilan sampelnya ini dia berdasarkan wilayah-wilayah tertentu. Ya. Misalnya kita ingin mengkaji kemampuan belajar siswa bidang bahasa Indonesia di Jawa Timur.
Maka Jawa Timur ini kan terbagi lagi menjadi beberapa provinsi. Nah, kemudian masing-masing provinsi ini terbagi lagi menjadi beberapa desa, beberapa kabupaten, sampai wilayah terkecilnya yaitu melalui berdasarkan desanya. Maka kemudian kita bisa mengambil beberapa sampel ya, mengambil sampel dari masing-masing desa yang ada, sehingga bisa mewakili secara keseluruhan Provinsi Jawa Timur. Kira-kira seperti itu. Itu merupakan pengambilan sampling menggunakan area probability sampling. Itu mungkin ya terkait populasi dan sampel ya. Untuk keterangan lebih lanjutnya bisa dibaca sendiri di beberapa buku yang sudah saya kutip. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.